Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurisma Isrohayati dengan NIM 230401070. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi dengan materi Sistem Pengendalian Internal dengan dosen pengampu Ibu Ronia Tambunan, SEMAK. Jadi, pada kesempatan ini aku akan membahas sebuah topik yang sangat menarik loh, yaitu sistem pengendalian internal. Yuk ikuti aku dan simak penjelasannya sampai selesai ya. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian mendengar tentang kejadian atau kesalahan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan? Pernah kan? Jadi, salah satu cara untuk mencegah hal itu adalah dengan memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Sistem ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga tentang bagaimana organisasi dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Sebenarnya, sistem pengendalian internal itu apa sih? Jadi, sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen serta seluruh pihak dalam organisasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif. Sistem ini tuh bertujuan untuk melindungi aset organisasi dari kerugian, pengodean, atau pencurian serta menjamin pelaporan keuangan sehingga informasi yang disajikan tuh akurat dan relevan. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem pengendalian internal itu adalah yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi, dan yang terakhir itu ada mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal tersebut dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pengendalian internal akuntansi atau internal accounting control. Pengendalian internal akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 2. Pengendalian internal administratif atau internal administrative control. Pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Adapun sistem pengendalian internal itu dirancang oleh manajemen sebagai suatu sistem strategi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, memastikan keandalan laporan keuangan, mematuhi peraturan dan hukum, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, kita masuk ke komponen sistem pengendalian internal. Di sini terdapat 5 komponen. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian resiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, pemantauan. Berikut ini merupakan contoh studi kasus sistem pengendalian internal pada PT Pos Indonesia Persero, cabang Sinjai. Nah, seperti yang dapat dilihat, ini merupakan struktur organisasi PT Pos Indonesia Persero yang terdiri atas pemegang saham, komisaris, direktur utama, pusat perencana korporat dan transformasi, sistem pengawasan internal, sekretariat perusahaan, direktorat bisnis komunikasi, direktorat bisnis jasa keuangan, direktorat bisnis kurir atau operasi, direktorat keuangan, direktorat SDM, wilayah usaha pos, dan yang terakhir unit pelayanan teknis. Pengendalian internal pada PT Pos Indonesia Persero cabang Sinjai dilihat dari struktur organisasi yang telah ditetapkan di PT Pos Indonesia, disusun secara jelas dan sistematis, sehingga
tidak ada tuh tugas rangkap yang dapat menimbulkan penyimpangan. Struktur organisasi tersebut menggambarkan uraian tugas yang jelas, baik menyangkut wewenang, tanggung jawab, fungsi maupun hubungan organisasi, sehingga terlihat adanya pemisahan tugas dan fungsi yang cukup baik yang memudahkan pekerjaan seseorang dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Adapun pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah diuraikan dalam struktur organisasi, sehingga setiap karyawan akan bekerja sesuai dengan bagian dan tugasnya seperti yang tercantum dalam uraian tugas, termasuk bagian yang terlibat dalam penerimaan, pengeluaran, otorisasi, dan pendelegasian wewenang dan pemeriksaan kas. Sedangkan untuk kebijakan perusahaan, pimpinan perusahaan memberikan perhatian kepada para bawahannya dengan cara memberikan berbagai insentif yang memadai, memberikan tunjangan-tunjangan bagi karyawan yang menduduki jabatan tertentu, seperti tunjangan hari raya dan prestasi kerjanya. Dimulai dengan proses, bagian loket itu akan menerima paket yang dikirimkan oleh pelanggan. Selanjutnya, bagian loket akan memasukkan data terkait paket yang diterimanya seperti informasi pengirim, penerima, jenis layanan, dan lain-lain. Setelah data paket itu telah dimasukkan, bagian loket akan menerbitkan TTKPS atau Tanda Terima Kiriman Paket Pos. TTKPS ini fungsinya sebagai bukti penerimaan paket oleh perusahaan. Di sini bagian loket menerbitkan 3 dokumen. Pertama itu untuk pelanggan, yang kedua untuk bagian akuntansi, yang ketiga untuk bagian arsip. TTKPS yang telah diterbitkan kemudian diberikan kepada pelanggan sebagai tanda terima. Yang kemudian paket yang sudah diterima selanjutnya itu akan diproses untuk pengiriman. Proses pengiriman ini dilakukan oleh bagian pengiriman. Selama proses penerimaan paket, bagian loket juga mencatat informasi terkait penerimaan paket dalam dokumen neraca loket. Dokumen ini fungsinya itu sebagai catatan internal untuk mengetahui jumlah paket yang diterima. Selain neraca loket, bagian loket juga dapat mencatat informasi tambahan terkait penerimaan paket dalam dokumen backsheet. Dokumen ini dapat berisi informasi pendukung lainnya. Nah, ini merupakan flowchart bagian pengawas. Di bagian pengawas, dokumen backsheet dan neraca loket kemudian akan dibandingkan. Apabila cocok, langkah selanjutnya yaitu membuat rekap neraca loket. Kemudian, menerbitkan rekap neraca loket. Namun apabila dokumen yang dibandingkan tidak cocok, maka langkah selanjutnya langsung menerbitkan rekap neraca loket. Kita masuk ke perkiraan resiko PT Pos Indonesia Cabang Sinjai. Di sini perkiraan resikonya bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang berhubungan dengan pengendalian internal. Resiko-resiko yang ada disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Resiko dapat timbul oleh keadaan sebagai berikut. Pertama, perubahan lingkungan PT Pos Indonesia. Kedua, pegawai baru. Dan yang ketiga, teknologi baru. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. PT Pos Indonesia Persero Cabang Sinjai menerapkan pengendalian internal yang efektif melalui pencatatan transaksi yang sah, pengklasifikasian transaksi keuangan secara sistematis, dan komunikasi yang terintegrasi, di mana bagian akuntansi akan mencatat transaksi dengan bukti valid dan waktu yang tepat, mempermudah penyusunan laporan keuangan yang akurat, koordinasi antara kasir, bagian keuangan, dan kepala akuntansi untuk memastikan pengawasan kas dan pelaporan berjalan lancar hingga ke direktur. Kemudian juga mendukung tata kelola perusahaan dan pengambilan keputusan. Kita masuk ke pemantauan atau peninjak lanjut. Di sini pemantauan yang dilakukan terhadap kas merupakan pemantauan terhadap jumlah kas yang ada pada berangkas dengan catatan yang ada dan bukti-bukti pendukungnya. Ketersediaan kas pada perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional, lalu ada peraturan dan kebijakan yang ada, kemudian pencatatan lembur karyawan dan jumlah karyawan agar tidak terjadi pembayaran gaji pada orang yang salah, dan yang terakhir, pencatatan transaksi yang sesuai dengan prosedur dan bukti-bukti yang telah diotorisasi. Berikutnya, kita memasuki kendala yang dihadapi PT Pos Indonesia Persero Cabang Sinjai. Pertama,
Ada beberapa karyawan yang masih melanggar peraturan yang ditetapkan. Contohnya itu seperti keterlambatan hadir kerja. 2. Sistem absensi perusahaan masih menggunakan cara manual yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Ketiga, akibat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang sering terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Dan yang terakhir, perubahan peraturan atau lingkungan operasional organisasi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan resiko yang berbeda. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah bagian yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keinginan organisasi. Dengan sistem pengendalian internal yang kuat, resiko dapat diminimalkan dan tujuan organisasi bisa tercapai dengan lebih efektif. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal atas pengelolaan kas di lingkup PT Pos Indonesia Persero Cabang Sinjai dikatakan sangat baik. Hal ini didukung oleh adanya lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dan ada pun saran yang dapat dijadikan masukan para unit pelaksana kerja di lingkup kantor PT Pos Indonesia Persero Cabang Sinjai dalam hal ini agar dapat meningkatkan atau mengoptimalkan pengendalian internal agar menunjang efektivitas pengelolaan kasnya secara efisien dan efektif. Demikianlah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.